Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk melanjutkan pelajaran kita masih seputar tentang sains ya. Kemarin kita sudah belajar tentang simbiosis. Hari ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Langsung saja Ustadz baca. Dari Alhamdulillah sekarang aku tahu ya. Setiap makhluk hidup di dunia ini tidak dapat hidup sendiri. Setiap makhluk hidup membutuhkan satu sama lain demi kelangsungan hidupnya. Untuk itu, sebagai rasa syukur kita atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita harus menjaga dan melestarikan alam ini dengan baik. Selain itu, hubungan antar makhluk hidup pun saling membutuhkan dalam proses makan-memakan. Mari kita perhatikan lingkungan sawah berikut. Ya, ini ada gambar. Di sini adalah proses di mana terjadinya satu rantai makanan ya, bermula dari sawah. Kemudian ada tikus yang makan padi di sawah, kemudian si tikus ini dimakan sama si ular dan si ular dimakan oleh burung ya. Inilah rantai makanan. Dari peristiwa di atas telah terjadi proses makan dan dimakan yang disebut dengan rantai makanan. Awal suatu rantai makanan dimulai dari tumbuhan. Oleh karena itu, tumbuhan dalam suatu rantai makanan dia itu posisinya adalah sebagai produsen ya. Apa itu produsen? Kita lanjut, penjelasannya ada di sini. Produsen adalah penghasil makanan bagi makhluk hidup lainnya. Hewan yang memakan tumbuhan disebut konsumen tingkat 1. Ya, misal tadi ya di sawah. Sawah itu sebagai produsen, dia yang menghasilkan makanan bagi makhluk hidup. Ya, tikus yang memakan padi yang ada di sawah, dia itu konsumen tingkat 1. Selanjutnya, hewan yang memakan si tikus, dia itu disebut konsumen tingkat 2. Di sini posisinya adalah si ular. Hewan yang makan si ular, maka dia itu konsumen tingkat 3. Karena dia makan konsumen tingkat 2, jadilah dia konsumen tingkat 3. Konsumen tingkat 3 dari contoh yang ada di buku yaitu burung ya. Burung elang tadi. Kelompok makhluk hidup yang makanannya didapat dari penguraian jasad makhluk hidup lainnya yang telah mati disebut pengurai. Di sini siapa pengurainya? Pengurainya adalah ini dia. Ya, Ustaz tandai dulu. Nah, ini dia. Pengurainya di sini ya. Ini dia. Bakteri-bakteri ketika kita sudah mati atau burung-burung, hewan-hewan yang sudah mati itu diuraikan ya. Itulah dia namanya pengurai. Baik, kumpulan dari 2 atau lebih rantai makanan yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya disebut jaring-jaring makanan. Oke, sekarang kita lihat di bawah. Pada jaring-jaring makanan di atas terdapat beberapa rantai makanan, di antaranya yang satu, sawi, yaitu daun sawi, dimakan oleh tikus. Tikus dimakan elang. Si elang mati, lalu dia diuraikan oleh pengurai, yaitu yang ada di tanah nanti ya, bakteri-bakteri dan yang semisalnya. Kemudian yang kedua, sawi dimakan oleh ulat. Ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan elang, kemudian elang juga mati, kemudian dia diurai oleh pengurai. Yang ketiga, rantai makanan yang ketiga, sawi. Ini semua berkaitan. Sebentar ya, kita edit dulu gambar kita ini. Oke ya. Semua ini berkaitan dengan contoh yang ada di gambar atas. Misal nomor 3 kita lihat langsung. Sawi. Nah, ini sawi. Belalang dimakan oleh belalang. Mana di sini gambar belalang? Di sini yang ke atas ya. Kemudian setelah belalang makan, belalang itu dimakan oleh katak. Kemudian katak itu dimakan oleh elang. Si elang mati dan diuraikan ya oleh pengurai. Baik, begitulah seterusnya ya.
Nomor 4, sawi dimakan oleh belalang juga. Lalu belalang dimakan oleh burung pipit. Kemudian burung pipit dimakan elang dan elang diuraikan setelah dia mati. Tadi ada salah sedikit di nomor 3, salah Ustaz tarik garis. Sawi dimakan belalang, belalang dimakan katak. Seharusnya gambarnya ke katak. Tadi karena menyamping jadi kurang jelas ya. Baik, lihatlah gambar yang ada di bawah ini. Gambar ini yang di bawah yang ada padi, kemudian padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh kodok, dan kodok dimakan oleh ular di sini ya. Jadi si ular ini posisinya sebagai konsumen yang ketiga. Dia mati juga nanti, lalu dia diurai oleh pengurai. Baik anak-anak Ustaz semua, mungkin ini sangat mudah ya, terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi insyaallah mudah. Kita lanjut, kita abaikan dulu soal-soal yang ada di atas. Kita lanjut saja membaca. Selain memerlukan makhluk hidup lainnya, setiap makhluk hidup memerlukan tanah, air, dan udara. Ini sudah pasti ya, kita perlu tanah, air, dan udara. Hubungan saling ketergantungan makhluk hidup dan lingkungannya itu disebut dengan ekosistem. Ekosistem ada dua, yaitu ekosistem alam dan ekosistem buatan. Apa itu ekosistem alam? Ekosistem alam adalah ekosistem yang terbentuk secara alami. Misalnya hutan, padang pasir, danau, sungai, laut. Ya, ini semuanya adalah ekosistem yang alami, ya, yang ada, yang Allah ciptakan. Kemudian ada yang kedua, ekosistem buatan. Seperti kebun, sawah, ladang, kolam, akuarium. Ya, ini semua adalah hasil olahan manusia, ya. Tapi dasarnya itu bahannya semuanya tentunya Allah Al-Khaliq yang menciptakannya. Sedangkan ini adalah ekosistem yang diolah, dibuat oleh manusia sehingga di dalamnya itu akan ada makhluk hidup seperti kebun, sawah, ladang, kolam, akuarium dan yang semisalnya ya. Kerusakan lingkungan atau ekosistem yang terjadi saat ini disebabkan oleh manusia, kebakaran hutan, penebangan pohon, dan lain sebagainya menimbulkan berbagai bencana seperti banjir, tanah longsor, pemanasan global, dan lain-lain daripada bencana alam. Ini sesuai dengan firman Allah. Siapa yang sudah hafal? Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ya, telah terjadi kerusakan di laut, di daratan, semuanya itu disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Baik anak-anak Ustaz semuanya, ini materi kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat ya, sangat mudah difahami. Apabila ada yang kurang jelas silahkan ditanya ya, tentang rantai makanan. Yang mana rantai makanan tadi di sini ada yang namanya produsen, yaitu sawah, kemudian ada konsumen tingkat pertama yaitu si tikus, kemudian dimakan oleh ular, konsumen tingkat kedua, kemudian si ular dimakan oleh elang, konsumen tingkat ketiga, lalu si elang ini mati dan diurai oleh pengurai. Baik ya, begitu juga di sini di halaman selanjutnya ada gambar beberapa jaring-jaring makanan dari sawi, kemudian ke tikus dan seterusnya sebagaimana yang sudah Ustaz jelaskan tadi ya. Dan juga kita sudah belajar tentang ekosistem. Ada ekosistem yang alami seperti hutan, laut, danau dan lain-lain. Kemudian ada ekosistem buatan seperti kebun, sawah, ladang, kolam dan lain-lain. Oke ya, sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.